Nila setitik rusak susu sebelah. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Dan hari ini kita sudah menunaikan satu pertandingan lagi melawan Uzbekistan dan hasilnya kita kalah 0-2 dari Uzbekistan. Tapi kalau mau objektif, ya ini masih logis karena permainan Uzbekistan begitu bagus, bisa melakukan serangan bertubi-tubi terus-menerus, meskipun sebenarnya kalau dari prosentase antara jumlah serangan yang begitu banyak bertubi-tubi dilakukan oleh Uzbekistan kepada timnas U23 kita, finishingnya tidak bagus-bagus amat sebenarnya. Jadi ya pasti ada yang bagus karena memang mereka menyerang bertubi-tubi, artinya build up mereka bagus, permainan dari kaki ke kaki bagus, fisiknya bagus, speed mereka bagus. Ya memang ini salah satu raksasa dari 3 finalis, kecuali kita yang memang debutan. Dan kita masih ada satu pertandingan lagi melawan satu di antara 2 raksasa antara Jepang atau Irak. Ya, tergantung siapa yang kalah. Jadi kita akan memperebutkan tempat ketiga untuk mengunci satu tiket lolos ke Olimpiade Paris. Meskipun kalaupun tidak berhasil memenangkan pertandingan dengan salah satu antara Jepang dan Irak, ya tergantung siapa nanti yang kalah, kita masih ada satu babak playoff. Tapi semoga menang ya. Memang masih ada satu babak playoff yang akan kita akan, atau yang kalah nanti akan melawan wakil dari Afrika, Guinea ya. Dan semoga menang nanti ketika kita entah lawan Jepang maupun lawan Irak, semoga kita menang. Tapi saya masih yakin mental kita masih cukup bagus selama pertandingan berjalan fair. Mental kita masih tetap terjaga dengan baik. Kadang-kadang ya memang karena ini pemain juga masih muda, kadang-kadang terpancing juga emosinya, terutama untuk pertandingan-pertandingan yang masih kurang fair, seperti pertandingan yang pertama lawan Qatar. Bagaimana dengan pertandingan yang kali ini? Ya memang ada beberapa keputusan yang pastinya tidak mengenakkan ya buat kita fans timnas Indonesia. Tetapi di sisi yang lain permainan Uzbekistan memang sangat bagus, sehingga ketidakpuasan kita terhadap keputusan wasit itu masih masih kalah dengan porsi permainan Uzbekistan yang memang bagus. Meskipun keputusan-keputusan wasit di awal sebelum kita kebobolan, keputusan yang mungkin tidak memuaskan buat kita, itu seharusnya bisa menguntungkan kita secara mental dan semangat. Misalnya seandainya, ini cuma ngomong pengandaian ya, bukan berarti keputusan wasit salah, tapi ngomong pengandaian, seandainya pelanggaran terhadap Witan Sulaiman di sekitaran kotak penalti, saya juga tidak mengatakan bahwa apakah di dalam atau di luar, di sekitaran kotak penalti itu ternyata adalah penalti diberikan kepada tendangan penalti diberikan kepada kita, maka kita bisa sedikit lebih mental kita semakin menguat dan kita semakin termotivasi untuk mempertahankan maupun menambah gol lagi. Begitu juga dengan gol kita yang dianulir, terlepas apakah Ramadan Sananta kakinya sudah masuk atau pemain Uzbekistan yang memang sudah agak ke belakang tangannya gitu. Nah, itu
sebenarnya kalau itu jadi gol, ya ini seandainya loh ya, nanti silakan berkontroversi, kalau memang itu bukan gol atau memang beneran gol, tapi saya tidak mengatakan, saya tidak membela dengan buta, tapi seandainya seandainya itu menjadi gol yang dilakukan oleh Ferrari, pasti kita secara mental, secara semangat, energinya juga akan meledak-ledak, akan semakin bersemangat atau semakin bergairah. Nah, pasca gol pertama, jadi memang benar siapapun timnya, gol pertama itu memegang peranan kunci. Apalagi kalau golnya digandakan atau bisa dua gitu. Kalau gol pertama itu satu, itu memang memicu semangat, tapi masih memungkinkan dengan semangat itu kemudian kedodoran di pertahanan karena ada semangat menyerang untuk menggandakan gol, itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah tergandakan, itu pasti lebih tenang mainnya. Jadi untuk gol pertama, gol satu akan menjadi semakin bersemangat, tapi kemungkinan kebobolan masih ada. Tapi kalau sudah menggandakan, paling tidak 2 gol, itu pasti lebih aman. Nah, itu yang disayangkan, pelanggaran terhadap Witan Sulaiman ternyata malah bukan pelanggaran, malah trouble, dan gol yang dilakukan oleh Ferrari itu juga dianulir. Dan keputusan ini tentu saja berawal dari calling dari VAR. Begitu juga dengan kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho, yang pada waktu itu kakinya ditabrak oleh pemain Uzbekistan. Jadi bola sudah ditendang oleh Rizky Ridho, berarti artinya Rizky Ridho yang mendapatkan bolanya. Bolanya sudah lari, kakinya belum sempat ditarik, ditabrak oleh pemain Uzbekistan. Dan ada gerakan pullback dari Rizky Ridho. Jadi dia malah sudah berusaha menarik kaki itu dari terjangan, dari tabrakan pemain Uzbekistan. Tapi pemain Uzbekistan menabrak kakinya Rizky Ridho dan kemudian eh, sepertinya kesakitan. Nah, itu yang kemudian jadi kartu merah, lagi-lagi calling dari VAR. Kok saya percaya, yakin pemain sesportif Rizky Ridho itu tidak mungkin melakukan hal tersebut secara sengaja. Itu tentu saja tidak mengenakan dan merugikan buat kita. Kita bermain dengan 10 orang dan akhirnya eh, semakin dihajar bertubi-tubi dan sampai kemasukan gol lagi yang di-flag dari Pratama Arhan ya, yang berusaha menyelamatkan bola agar tidak masuk, tetapi ya akhirnya masuk ke gawang. Jadi saya juga tidak akan berpolemik, tidak berkontroversi, tapi saya cuma memberikan informasi bahwa wasit utama di VAR itu adalah wasit Thailand yang pada waktu pertandingan dengan Qatar dia juga menjadi wasit utama VAR. Jadi silakan berpolemik, tapi saya cuma memberikan informasi. Kalau memang saya mau memberikan pendapat subjektif saya tidak akan mengomentari keputusan wasit utama di lapangan. Saya juga respect dan memuji permainan Uzbekistan yang bagus. Meskipun penyelesaiannya ya gitu-gitu aja, hanya ketika karena mereka build up dan melahirkan banyak peluang, pasti ada yang bagus di antara sekian peluang, karena dia coba nanti teman-teman lihat statistiknya, pasti ball possession mereka bagus, tendangan ke arah gawang juga pasti bagus. Ya, meskipun yaitu prosentase peluangnya tidak begitu besar sebenarnya, tapi ya pasti ada yang bisa menjadi gol karena memang dibombardir terus ya Indonesia. Tetapi di luar itu tadi,
Saya garis bawahi lagi, saya tidak memprotes wasit di lapangan, saya juga tidak, eee, atau secara objektif menilai permainan Uzbekistan memang bagus, tapi kalau saya boleh berpendapat secara subjektif, VAR biang keroknya. Kira-kira demikian, kita masih punya satu pertandingan lagi nanti lawan siapapun yang kalah antara Jepang sama Irak, dan semoga kita menang di perebutan tempat ketiga, sehingga kita tidak harus melakukan babak playoff melawan wakil dari Afrika. Kita tetap dukung terus timnas, bagaimanapun juga jangan sampai satu kekalahan ini kemudian seperti nila setitik rusak susu sebelanga, sehingga semua pertandingan kita Eee, tidak terapresiasi. Semua pertandingan yang sudah kita lalui, permainan yang sudah bagus, kita lawan Qatar bagus, lawan Australia bagus, lawan, Yordania bagus, bahkan bisa mengalahkan, Korea Selatan. Semoga kita selalu bersemangat untuk memberikan dukungan dan jangan sampai nggembosi, jangan sampai menyurutkan semangat tim kita karena mereka sudah sejauh ini melangkah. Tetap jaga motivasi kita sebagai fans, sebagai supporter yang tetap luar biasa, tetap diperhitungkan di luar sana, supporter-supporter yang bersemangat. Demikian kira-kira dari saya untuk pertandingan malam ini. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara tonton video-videonya, like videonya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tunggu pertandingan perebutan tempat ketiga. Yuk semangat, kita bisa kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.